balik lagi bareng gue di PDKT Podcast kita. So kali ini gue ditemenin sama Sharon. Di sebelah kanan gue yang cantik nih. Hai. Oke, dan sebelah kiri gue ada yang tampan rupawan Vio. Hainya. Oke, gimana kabarnya Sharon? Puji Tuhan baik. Insya Allah. Vio gimana kabarnya? Alhamdulillah puji Tuhan baik. Servernya alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Tegang amat Vio. Kan lagi puasa. Oh lagi puasa. So kali ini karena gue dihimpit sama cewek cantik yang Masya Allah, enggak Masya Allah ya, apa bahasanya? Ya, haleluya. Sebelah kiri gue juga haleluya, tapi servernya rada beda, melenceng dikit. Oh iya gitu ya. Masya Allah. Contoh guys. Oh ya, gue kali ini mau ngomongin soal cinta beda dunia. Enggak. Iya, sorry, cinta beda agama ya. Vio sendiri gimana tanggapannya soal cinta beda agama? Biasa aja sih, soalnya bukan suatu hal yang lumrah, suatu hal yang lumrah lah di negara kita, karena kan negara kita kan Indonesia ya, multikultur, multi agama, jadi mau beda-beda tapi kan kita tetap satu juga lah. Bineka Tunggal Ika Ya, kali. betul. Bineka Tunggal Ika. Kalau Sharon sendiri gimana? Ya sama biasa aja, soalnya kan sama alasan di lingkungan kita tuh nggak semuanya sama gitu, satu server gitu. I see. Kalau kalian sendiri nih, Vio terutama nih, kayaknya banyak nih pengalaman kamu sama pernah nggak pacaran sama yang beda agama gitu? Kalau pacaran sama yang beda agama sih pernah. Agamanya apa? Oke. Oh iya, sebelumnya agama aku Katolik. Oke, lanjut Vio. Sampai mana? Sampai mana tadi? Kemayoran. Berapa kali pacaran sama beda agama? Cuma 2 kali doang sih, nggak banyak. Ya, itu pun juga udah lama guys. Berapa Jadi, tahun tuh? Yang pertama itu pacarannya waktu kelas 6, hanya 6 SD? Iya, 6 SD. Iya guys, itu masa-masa alay kita lah pokoknya lah. Manggilnya ayah bunda ya? Enggak lah. Kita nggak alay kayak gitu lah. Nah itu SD bertahan sampai kapan tuh? Kalau yang SD cuman bertahannya sampai 1 bulan aja sih. 1 bulan guys. Nggak terlalu lama. Enifnya tiap hari. Enggak. Tiap hari. Oke, terus yang kedua tadi Yang kedua waktu kelas 8 SMP, berarti kelas 2 ya, kelas 2 SMP. Iya. Itu pacaran sama beda agamanya tuh cuman seminggu. Ya, cuman seminggu itu karena ada memang konflik dari dianya bukan sayanya, guys. Kalah sama umur jagung guys. Iya, betul. Cuma seminggu, tapi gimana perasaan kamu pacaran sama yang beda agama? Kalau pacaran sama yang beda agama sih kayaknya lebih asik gitu ya. Asik. Karena emang yang beda agama itu ya sedikit kriteria saya juga deh. Boleh kolom komentar ya. Pacaran ya. Bukan nikah ya, di garis bawah. Nah oke, kita beralih ke Sharon. Kalau Sharon sendiri ada pengalaman nggak soal pacaran beda agama? Belum. Udah pacaran belum? Belum. Tapi menurut pandangan kamu nih, kalau kamu jatuh cinta sama orang yang beda agama sama kamu, gimana? Ya lihat aja. Gas aja. Yang kriteria saya atau ngeklik ya udah gas. Gas aja. Gas aja buat pacaran, tapi ya kalau buat nikah kamu nyari yang seagama atau Of course dong. atau kamu mau login atau mau ngajak logout? Kriteria, karena kamu tadi bilang sesuai kriteria kamu yang gimana nih? Tipe saya. Iya dong. Tipe saya satu aja ya, yang tinggi. yang tinggi. Kalau Vio suka yang pendek apa yang tinggi? Yang setara lah. Setara. Iya, setara tingginya. Oh sama. Ya, Tapi kalau yang tadi salah satu tipe kamu kan berhijab nih, yang beda agamaan. ya. Ya, Betul. terus kalau dia nggak tinggi atau nggak setara dan dia pendek, gas aja. Gas aja sih. Yang penting satu guys. Tapi jangan berspekulasi dulu orang-orang di sini ya. Satu kriteria yang paling menonjol ya kacamata. Pak Brian dong. Ini bestie gue nonton kemarin. Waduh, bestinya cewek cowok.
cewek. HTS apa Besti nih? Ya Besti. Dulunya HTS. Oke, karena tadi si Vio udah punya pengalaman, nah menurut kamu nih perjuangan terberat apa pada saat kamu punya hubungan beda agama? Yang terberatnya sih ketika kayak jam-jam tertentu gitu, kayak sholat, ibadah, iya. Gitu tuh kita harus mempertimbangkan kapan kita harus ngajak dia main, kapan kita harus mengingatkan dia sholat gitu kan. Jadi semua sesuatu yang kita jalankan dengan pasangan yang beda agama ini, kita harus mempertimbangkan waktunya juga, waktu dari agama si cewek tersebut ini lah. Waduh, kelibet-libet ya ngomong. Duta Islam di Katolik. Oke, kalau Sharon sendiri kira-kira nih, kamu punya saudara yang juga punya pasangan beda agama gak sih? Oh, abang saya. Oh, abangnya guys. Jadi menurut sepenglihatan kamu nih kan, karena abang kamu juga kan, menurut kamu perjuangan terberat dia itu apa pada saat dia punya pacar beda agama? Nggak ada sih. Soalnya pacarnya diajak ke gereja juga mau. Terus dia ke masjid juga mau? Nggak tahu. Kamu pernah ngajak pacar kamu ke gereja nggak? Enggak lah, nggak pernah, gila ngapain. Kamu pernah ke masjid nggak? Belum pernah, tapi kayaknya on the way. Kemarin ke JIC. Karena tadi beneran tadi cuma 2, serius? Iya, cuma 2. Serius? Iya, serius. Mau nambah? Kayaknya nanti dah. Mau lagi nggak? Nanti. Coming soon. Sharon mau nyoba nggak yang beda agama? Apa udah ada? Mau nyoba. Mau nyoba guys. Inceran ada nggak? Ada dong. Ada. Lebih tinggi dari kamu nggak incerannya? Jelas. Aduh. Cakep nggak? Ya, Kamu suka yang berkacamata juga nggak? kacamata atau enggak tuh nggak masalah. Relatif. Oke, yang penting lebih tinggi dari kamu. Motornya naik motor apa naik mobil dia? Untuk sekarang belum spesifik sih, Kak. Kamu suka yang anak sport apa nggak sih? Suka lebih suka musisi. Musisi ternyata guys. Oke, karena kalian tadi berdua bilang udah lumrah nih, karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, pandangan kalian tentang itu tuh gimana? Setujukah atau emang kalian ada tentangan soal itu atau gimana? Dari Sharon dulu deh. Memang kalau menurut agama kan emang ditentang. Tapi ya kalau udah cinta atau mau berjuang ya nggak apa-apa, gas lah. Gas aja, yang penting mah gas. Gas buat pacaran mah gas aja. Kalau Vio sendiri? Kalau saya sendiri ini termasuk definisi cinta beda agama juga. Iya dong. Iya. Kalau misalkan definisinya sendiri itu kayak cinta beda agama bukan hanya sekedar dua insan atau dua kepribadian yang sedang berjuang untuk menyatukan satu individu yang sama, melainkan mereka juga mempunyai kontra sendiri, yaitu yang berkaitan dengan kepercayaan. Jadi kepercayaan inilah misi yang harus mereka hadapi, misi terbesarnya. Dalam banget ya guys. Oke, menurut kamu nih lebih penting cintanya apa kepercayaannya? Itu balik lagi ke akal budi kalian sih. Ya, karena akal budi. pada akhirnya kalian akan disediakan 2 opsi saja, yaitu meninggalkan kepercayaanmu demi dia atau meninggalkan Cinta demi kepercayaan. Yes. Oke, berarti ada opsi jika mau lebih ke jenjang yang lebih serius. Ya. Gitu. Oke, kalau Sharon sendiri tadi kan kriteria udah ada, dan kalau itu sesuai kriteria tapi beda agama, kamu mau nyoba gas nih? Ya pacaran doang ya. Kalau ke jenjang yang lebih serius ya kayaknya nggak bisa. Oke, kalau dampaknya sendiri menurut kalian apa ya? Itu berdampak negatif kah atau berdampak positif? Kita mulai dari Vio, mungkin yang udah punya banyak pengalaman ya. Selama seminggu itu. Berpengalaman tapi saya. Kalau misalkan kita bicara sisi positifnya cinta beda agama atau pacaran dengan yang beda agama, mungkin sisi positifnya itu kita itu bisa saling menghargai waktu yang seperti tadi aku bilang, mengingatkan sholat atau jalan-jalannya itu harus dilihat dulu tanggalnya ada waktu ibadah atau enggak, pergi sekolah minggu gitu kan contohnya. Dan negatifnya ya itu tadi, pada akhirnya kalian akan dipertemukan 2 opsi yang tadi. Meninggalkan cinta atau meninggalkan cinta kepercayaan. Oke. Nah, kalau kita tadi ngomongin cinta beda agama, kalau bagi kalian definisi cinta itu sendiri itu apa? Apa ya? Apa itu cinta bagi kamu? Cinta itu saat kita nyaman atau menyayangi seseorang aja sih. Itu cinta bagi kamu. So simple ya guys. Untuk mencintai Sharon itu simple banget.
Kalau kamu, Vio? Harus tinggi kan. Kalau menurut aku sendiri sih ya, aku belum menemuin apa sih definisi cinta yang sebenarnya gitu. Soalnya emang akhir-akhir ini aku paling males banget ya bicarain yang namanya cewek atau cinta-cinta lah gitu. Mau fokus ujian guys? Ya fokus karir guys, lebih tepatnya. Menurut aku sendiri sih paling cinta itu ya satu individu yang mempunyai rasa ingin menyayangi yang lebih dalam lah. Dan diutamakan dengan kasih. Dah, itu aja sih. Udah. Yep. Jadi menurut kalian cinta beda agama itu nggak salah kan? Nggak salah sih. Nggak salah. Nggak. Oke. Dicoba ya, boleh dicoba biar tahu feel-nya seminggu nggak apa-apa dah. Trial. Kira-kira karena tadi udah punya 2 pengalaman sama cewek yang beda agama, udah dibilang bakat sama yang beda agama nggak sih? Seharusnya sih udah dibilang profesional. Kenapa kok bisa profesional? Ya. Yang kamu dapet dari pelajaran yang kamu dapet pas kamu pacaran sama yang beda agama tuh apa selain waktu dan juga menghargai apa yang dia punya? Oh, ya yang aku dapat sih yang paling dalam itu ya aturan-aturan yang ada di agamanya gitulah. Kan pasti ada yang berbeda gitu, tapi dengan satu tujuan yang sama. Kenapa nggak seagama aja pacarannya? Kalau tahu tadi ada tantangannya, ada dampak negatifnya pasti kan? Ini pertanyaan yang bahaya sih seharusnya. Kenapa yang nggak seagama ya emang kan nggak bisa memilih kita jatuh cinta itu kepada siapa gitu. Setiap manusia itu beda-beda guys. Jadi mungkin maybe gitu kan di suatu saat mungkin aku pengen yang sama yang seiman gitu kan. Siapa tahu juga sama yang beda iman, who knows gitu, the future. Who knows, we never know. Oke. Kamu lebih suka HTS sama pacaran? HTS sih, karena kan pacaran itu di agama kita Haram. maupun ya semua istilahnya haram. Apalagi cuman megang tangan lawan jenis itu juga termasuk kayak dilarang gitu. Kalau pacaran itu lebih kepada zina. Stay halal, brother. Stay halal, brother. Kamu sendiri? HTS. Karena kalau pacaran menurut aku kayak serius gitu. Harus emang benar-benar kita mau lama gitu. Karena menurut aku pacaran itu untuk menikah. Oke, pacaran untuk menikah. Dan pacaran itu belum tentu kita bisa membawa dia ke jenjang yang lebih serius. Jadi kenapa alasan aku nggak mau pacaran ya itu tadi, karena aku pengen kalau aku udah suka nih sama satu orang yang benar-benar cinta, true love gitu, pengennya bawa ke jenjang yang serius, nggak mau kayak pacaran setahun 2 tahun tiba-tiba putus kan jadi galau, sad. Walaupun itu beda agama? Iya, walaupun itu beda agama. Kan ujung-ujungnya kamu tahu opsi yang akan kamu pilih apa? Iya, ya makanya itu aku nggak mau pacaran, aku pengennya jalannya itu dengan HTS. HTS Jaya. Jaya HTS. Tapi gini ya, konteksnya kan ini beda agama. Nah, kalau kamu udah serius sama satu orang, udah bener-bener true love sama someone ini nih, kalian berdua nih, udah bener-bener true love banget, bener-bener yang sejatuh-jatuhnya sama satu orang ini, walaupun beda agama, bakalan kalian lanjutin apa enggak? Kalau aku dulu ya, mungkin bakal dilanjutin sih. Tapi mungkin aja juga tidak. Soalnya kalau dari mama aku sendiri, mama aku tuh pernah bilang siapapun wanita itu kamu mau apapun wanita itu, mau siapapun dia, apapun siapapun agamanya, dia, apapun agamanya, budayanya, yang penting yang nomor satu harus kamu lakukan adalah kamu harus sayang dia, nggak boleh sakitin dia. Udah itu aja. Oke, walaupun kamu tahu nanti opsinya apa, tetap bakalan dilanjutin. Yes. Terobos aja. Terobos. Kira-kira bakalan ngambil opsi mana? Ninggalin kepercayaan atau ninggalin cinta? Mungkin Lihat nanti ya. lihat nanti aja lah. Kepo kan, makanya follow IG gue. Promosi. Oke, nah kalau Sharon sendiri mau tetap lanjut gas atau gimana? Atau Kalau emang bener-bener apa Iya. banget kan? Kalau bener-bener udah dapet orang nih, udah dapet bener-bener kamu udah true love banget, udah sejatuh-jatuhnya sama dia, kamu tetap mau lanjutin walaupun dia beda agama atau cut off? Lanjut sih. Tapi kan kita nggak tahu nantinya gimana. Kalau dari mamanya Vio kan tadi terserah mau agamanya apa, siapapun dia, budayanya apa, yang penting mencintai dengan tulus. Yes, Nah, dan jangan menyakiti wanita itu. Oke. Menyakiti. Emang ada yang gitu? Gentle banget guys.
Kalau kamu gimana? Mama kamu, orang tua kamu gimana? Ya of course gak setuju lah. Nggak setuju. Iya. Oke, different pendapat. Beda different opinion, nggak masalah karena itu juga pendapat masing-masing. Oke, karena tadi pendapat mereka berdua berbeda, gimana pendapat kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Aku mau kalian juga sharing soal mungkin pengalaman kalian yang pernah pacaran beda agama, bahkan sampai menikah beda agama. Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Gua Viva pamit undur diri. Terima kasih Sharon sudah hadir. Terima kasih juga Vio udah hadir menyempatkan waktunya. Jangan lupa tonton PDKT, like, comment, share dan juga subscribe. Tetap di PDKT Podcast kita.